Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafelino dengan NIM F1D320018 dari Program Studi Teknik Geofisika Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai pemecahan studi kasus yang telah ditugaskan oleh Ibu dosen Samsidar SSI MSI, yang mana untuk memenuhi tugas elektronika dan instrumentasi geofisika sebagai nilai ujian akhir semester ganjil. Adapun studi kasusnya yaitu terangkan tentang OP-AMP, rangkaian pembagi tegangan, dan rangkaian pembagi arus. Selanjutnya, bagaimana Anda mengaplikasikan untuk instrumen pada geofisika, dan untuk kasus apa apabila ada kasus dalam peralatan geofisika, dan jika ingin membuat alat, pada alat apa bisa diterapkan. Yang pertama, kita akan membahas OP-AMP. Apa itu OP-AMP? Operational Amplifier atau lebih dikenal dengan istilah OP-AMP adalah salah satu dari bentuk IC linear yang berfungsi sebagai penguat sinyal listrik. Sebuah OP-AMP terdiri dari beberapa transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang terkoneksi dan terintegrasi sehingga memungkinkannya untuk menghasilkan gain atau penguatan yang tinggi pada rentang frekuensi yang luas. Dalam bahasa Indonesia, OP-AMP atau Operational Amplifier sering disebut juga dengan penguat. Lalu bagaimana pengaplikasian OP-AMP untuk instrumen pada geofisika? Pengaplikasian OP-AMP dapat ditemukan pada sensor geopon. Gambar rangkaian elektronik sinyal yang dihasilkan oleh sensor geopon umumnya adalah dalam kisaran beberapa milivolt dengan tingkat noise yang cukup tinggi. Oleh karena itu, agar dapat diproses dengan baik, sinyal tersebut harus disaring dan diperkuat terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan signal conditioning. Sinyal dari geopon diteruskan ke LM6462 yang berfungsi sebagai OP-AMP, setelah sebelumnya disaring dengan rangkaian filter untuk meminimalisir noise. Kemudian sinyal output dari OP-AMP diserahkan oleh dioda sebelum akhirnya diteruskan ke pemrosesan data. Selanjutnya, untuk kasus apa apabila ada kasus dalam peralatan geofisika. Kasus OP-AMP ini dapat dijumpai pada metode seismik. Metode seismik adalah metode yang memanfaatkan getaran yang sumbernya sengaja dibuat ataupun getaran alami dari dalam bumi akibat tenaga endogen. OP-AMP pada metode seismik salah satunya dapat pada sensor geopon. Untuk pembuatan alat apa saja yang bisa diterapkan menggunakan OP-AMP? Yang pertama yaitu ada LCD TV atau televisi. Yang kedua ada Power Amplifier IC STK4036 sampai STK4044. Yang ketiga ada decoder BCD ke 7 segmen 74 LS2448. Yang keempat filter atau tapis power supply dengan RC. Yang kelima ada proteksi induktor dengan dioda dan kapasitor atau snubber. Selanjutnya yaitu rangkaian pembagi tegangan. Apa itu rangkaian pembagi tegangan? Pembagi tegangan merupakan sebuah rangkaian sederhana yang bisa mengubah arus listrik tegangan besar menjadi tegangan yang lebih kecil. Fungsi utama dari pembagi tegangan di dalam rangkaian elektronika adalah untuk membagi tegangan input menjadi satu atau beberapa tegangan output yang dibutuhkan oleh komponen lain dalam rangkaian. Hanya dengan memakai komponen berupa 2 buah resistor atau lebih dari tegangan input, maka sudah bisa membuat sebuah rangkaian pembagi tegangan yang sederhana. Lalu bagaimana pengaplikasian rangkaian pembagi tegangan untuk instrumen pada geofisika? Pengaplikasian rangkaian pembagi tegangan terdapat pada LDR. LDR hanya bisa menghasilkan beberapa nilai hambatan atau resistensi, sedangkan parameter pada mikrokontroler adalah tegangan listrik. Pada instrumen geofisika, LDR digunakan sebagai sensor cahaya. LDR bekerja berdasarkan pengaruh dari intensitas cahaya yang datang pada bagian sensor. Besarnya intensitas cahaya akan mempengaruhi besarnya nilai resistensi pada LDR. Pengaruh intensitas cahaya terhadap resistensi LDR ini bersifat menurun secara eksponensial. Karakteristik LDR ini dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi intensitas cahaya pada proses hamburan balik dari suatu cairan tertentu. Kemudian untuk kasus apa apabila ada kasus dalam peralatan geofisika?
Kasus rangkaian pembagi tegangan terutama pada LDR ini dapat dijumpai pada pembuatan alat ukur tingkat kekeruhan air berbasis Arduino Uno. Sensor cahaya LDR digunakan sebagai pendeteksi cahaya untuk mengetahui tingkat kekeruhan air yang hasilnya dapat dilihat pada tampilan monitor, sedangkan Arduino Uno berfungsi sebagai pengolahan data dari sensor. Kemudian, pembuatan alat apa saja yang bisa diterapkan menggunakan rangkaian pembagi tegangan? Yang pertama adalah lampu jalan, yang kedua sensor pada robot line follower, yang ketiga cahaya layar handphone, yang keempat komputer, dan yang kelima potentiometer. Selanjutnya yaitu yang terakhir rangkaian pembagi arus. Apa itu rangkaian pembagi arus? Rangkaian pembagi arus adalah rangkaian listrik yang membagi arus di dalam rangkaiannya, sehingga jumlah arus yang masuk akan terbagi besarnya pada cabang rangkaian. Pada rangkaian pembagi arus terdapat cabang yang membagi besar kuat arus berbeda sesuai dengan nilai hambatan pada cabang tersebut. Rangkaian pembagi arus ini identik dengan rangkaian paralel atau rangkaian memiliki cabang pada rangkaiannya. Rangkaian pembagi arus ini merupakan rangkaian yang menggunakan sifat rangkaian paralel, yaitu membagi arus di setiap cabang sesuai besar hambatan, dan besar kuat arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang terbagi pada rangkaian. Lalu bagaimana pengaplikasian rangkaian pembagi arus untuk instrumen pada geofisika? Pengaplikasian rangkaian pembagi arus salah satunya terdapat pada rheostat. Rheostat adalah resistor variabel dua terminal dan seringkali didesain untuk menangani arus dan tegangan yang tinggi. Pada instrumen geofisika, perangkat rheostat untuk fisikawan berpengalaman tidak menimbulkan kesulitan dan merupakan silinder berongga keramik dengan belitan logam yang ujungnya dibawa ke kontak khusus yang disebut terminal yang terletak di kedua sisi silinder keramik. Bahan dengan resisivitas tinggi digunakan sebagai belitan karena ini bahkan perubahan kecil pada panjangnya mencerminkan perubahan resistansi. Prinsip operasi yaitu koneksi ke listrik terjadi melalui terminal yang terletak di kedua sisi silinder. Harus mengalir di sepanjang panjangnya tergantung pada lokasi penggeser. Jadi, jika penggeser berada di tengah perangkat, maka arus hanya mengalir ke tengah. Jika penggeser berada di ujung perangkat, maka arus mengalir sepenuhnya, masing-masing tegangan maksimum. Kemudian untuk kasus apa apabila ada kasus dalam peralatan geofisika? Kasus rangkaian pembagi arus terutama pada rheostat yang digunakan pada resistivity geolistrik untuk mengaliri arus listrik besar pada bawah permukaan bumi. Hal ini pada umumnya terbuat dari kawat yang memiliki nilai resistansi tertentu yang digulungkan pada sebuah silinder tahan panas. Silinder atau wiper rheostat berbentuk jari logam atau metal finger yang dapat bergerak melintasi jalur atau track resistensi yang terbuat dari gulungan kawat beresistensi pada rheostat. Pembuatan alat apa saja yang bisa diterapkan menggunakan rangkaian pembagi arus? Yang pertama yaitu ada televisi, pendingin udara, radio, motor listrik, dan yang terakhir mesin jahit. Baiklah demikian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.